Nuntut Bukan turunkan mahasiswa Kapolri ini, sambil mahasiswa teriak ini. dan caci polisi. Najis ini. Siapa di belakang para mahasiswa ini? Kan yang nggak ada Mulutnya yang penuh bayar, dengan nggak makian mungkin. yang ia sebut sebagai sikap kritis. Najis bener ya, Padahal 01, itu hanyalah 03 emosi dari yang dangkal yang tak berselimut. pernah disekolahkan. Yang gila Apa gunanya kekuasaan, gelar gila D4 teknik jabatan, konstruksi jika pondasi gila adat dalam harta dirinya haram, saja sudah runtuh? tidak punya Gelar kemampuan. akademik Sudah tahu kan teman-teman, nenek peot ini kan yang ada dalam video ini kan. Kalian nilai sendirilah nenek peot yang ada dalam video ini gitu loh. Si UP Apu ini. Dia ini sudah bau tanah gitu loh, sudah uzur gitu loh, sudah jelek, sudah peot dan busuk gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang demo yang dilakukan oleh segelintir alias seupil gitu ya, segelintir alias seupil mahasiswa di depan Mabes Polri ya kalau tidak salah lokasinya. Bukan demonya sebetulnya yang menjadi soal dan yang ingin kami bahas dalam konten kali ini, karena demo itu di negara ini tidak dilarang ya. Tidak dilarang, itu bagian dari cara menyampaikan pendapat atau aspirasi. Yang menjadi persoalan adalah cara mereka berdemo atau cara mereka menyampaikan aspirasinya. Kalau memang benar-benar mereka punya aspirasi. Iya, begini ini. Jika mahasiswa sudah terpapar virus badrun ya, bukannya demo untuk menyampaikan aspirasi, malah demo untuk mencaci ya, memaki, bahkan menantang aparat yang sedang bertugas. Coba bayangin. Bahkan tidak hanya itu, para mahasiswa perempuan ya, yang IQ-nya rata-rata di bawah 78 itu, ya, malah mencoret-coret kerudung yang digunakan oleh para polwan yang sedang bertugas ya. Ingat loh ya, tandain wajahnya ya, jangan diterima kerja dimanapun. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Lihatlah barisan ini, sebuah aksi yang seharusnya menjadi panggung kehormatan bagi suara rakyat. Tapi di tengah kerumunan itu terselip sebuah nama, Susilo Bagas Wibisono, mahasiswa D4 Teknik Konstruksi Gedung PNJ, anak dari Ibu Herneti, seorang calon intelektual yang katanya sedang memperjuangkan keadilan. Ironis bukan? Dia berteriak lantang menuntut keadilan, tapi dia sendiri lupa akan satu hal dasar, etika. Di saat kawan-kawannya berargumen dengan substansi, dia justru sibuk memamerkan betapa miskinnya ia akan sopan santun. Mulutnya penuh dengan makian yang ia sebut sebagai sikap kritis. Padahal itu hanyalah emosi dangkal yang tak pernah disekolahkan. Apa gunanya gelar D4 teknik konstruksi jika pondasi adat dalam dirinya saja sudah runtuh? Gelar akademik dikejar mati-matian, tapi tata krama seolah menjadi mata kuliah yang paling diharamkan untuk dipelajari. Hebat sekali, pendidikan tinggi ternyata hanya sukses mencetak manusia yang pintar berlogika, namun nol besar dalam cara menghargai sesama manusia. Ingat Susilo, ijazahmu mungkin bisa membangun gedung pencakar langit, tapi perilaku kasarmu hanya akan membangun tembok kebencian. Jika wajah masa depan bangsa adalah mereka yang berilmu namun tak punya harga diri dalam bersikap, maka kita sedang menuju kehancuran yang terdidik. Karena sejatinya, tanpa adat, kau hanyalah kerumunan yang bisu, bukan kaum terpelajar yang bermartabat. Nuntut Bukan turunkan mahasiswa Kapolri ini, sambil mahasiswa teriak ini. dan caci polisi. Najis ini. Siapa di belakang Najis, para mahasiswa ini? Ala paling ini ulah si Anies Itu dan Gatot Sumantio yang manusia-manusia sengaja bayar bejat. mahasiswa untuk turun ke jalan. Manusia serakah, Ini paling ulah jabatan, kekuasaan, para oposisi harta haram, yang tak suka tidak dengan punya Pak Listio kemampuan. Sigit Najis. dan ingin kacaukan pemerintahan Prabowo. Negara sendiri dihancurkan.
Najis benar ini manusia-manusia serakah. Ih. Naudzubillah min dari najis. Najis. Astagfirullahaladzim ya. Ini apa ini? Hah? Ini mahasiswa atau mahasiswa ya. Dilihat dari penampilannya sepertinya udah sekitar 1 bulan tidak mandi ini. Bukannya menyampaikan aspirasi ya, tapi malah membentak-bentak aparat. Ingat loh, aparat itu satu gerakan saja si mahasiswa ini bisa langsung tumbang loh, bisa langsung menggelepar di lokasi loh. Jika kena hook sekali saja, jika aparat itu tidak bisa menahan dirinya. Gitu? Iya, tapi yang paling penting adalah tandain wajahnya ini ya. Karena kekerasan itu dilarang di negeri ini, yang penting tandain aja. Nanti kalau udah lulus, jangan diterima kerja dimanapun ya. Lanjut. Hari ini saya dimaki. Wajah saya ditunjuk. Kata-kata keras terdengar sangat dekat. Saya diam. Bukan karena takut, tapi karena saya memilih sabar. Seragam ini mengajarkan saya untuk menjaga, bukan membalas. Kalau hari ini hati terasa lelah, biarlah lelah itu menjadi ibadah. Karena yang paling kuat bukan yang membalas, tapi yang tetap tersenyum saat diuji. Bang Adi diam saja. Kenapa Bang? Bang Adi seperti orang termenung meratapi nasib. Bukan Bang, itu bukan meratapi nasib, itu udah kehabisan kata-kata. Hah? Bingung mau ngomong apa? Ngelihat para mahasiswa yang udah jelek mukanya, jelek pula attitude-nya, jelek pula hatinya, jelek perilakunya. Nggak pernah mandi pula. Aduh, lanjut. terdengar sangat dekat. Saya diam, bukan karena takut, tapi karena saya memilih sabar. Seragam ini mengajarkan saya untuk menjaga, bukan membalas. Kalau hari ini hati terasa lelah, biarlah lelah itu menjadi ibadah. Karena yang paling kuat bukan yang membalas, tapi yang tetap tersenyum saat diuji. Selembar sorban ini selalu kupakai dengan bangga. Di balik seragamku, ada aku, seorang muslimah yang juga ingin menjaga iman di tengah tugas negara. Hari itu, saat tangan itu mencoret sorbanku, aku terdiam. Bukan karena takut, tapi karena hatiku memilih untuk tetap tenang. Yang tercoret mungkin kainnya, tapi bukan keyakinanku. Bukan pula cintaku pada negeri ini. Aku tetap berdiri, karena tugasku menjaga keamanan, dan imanku mengajarkanku kesabaran. Selembar sorban ini mungkin ternoda tinta, tapi semoga kesabaranku menjadi jawaban. Kami dari Polda Metro Jaya menyampaikan apresiasi yang sangat besar, sangat luar biasa kepada adik-adik mahasiswa atas pelaksanaan kegiatan penyampaian aspirasi pada hari ini berjalan aman, tertib, dan damai. Walaupun di dalam proses kegiatan masih ada cobaan-cobaan kepada adik-adik kita, Satria dan Tiara. Nah, kenapa? Satria kan digangguin nih, dicoba diusilin. Terus bisa sabar gimana tuh resepnya? Mohon izin Komandan,
Kami sebagai anggota polisi harus memberikan pelayanan dengan penuh kesabaran, Komandan. Luar biasa. Siap. Tiara? Siap, mohon izin Komandan. Kami memberikan pelayanan yang terbaik, yaitu kesabaran, karena itu yang harus kita berikan kepada masyarakat, Komandan. Terbaik. Jadi kehadiran polisi itu sebagai penjaga kehidupan, merawat peradaban dan pejuang kemanusiaan. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa kesabaran itu bisa membuat situasi semua aman, kondusif dan dapat dikendalikan. Terima kasih Satria. Siap, Komandan. Tiara. Siap, Komandan. Iya, itu ya tadi ya. Kita fokus di bagian video dari depan sampai agak ke tengah, karena di bagian belakang adalah sebuah semacam klarifikasi gitulah, pernyataan dari aparat penegak hukum. Saya tidak tahu itu benar-benar aparat penegak hukum ataukah hasil rekayasa AI. Yang jelas di bagian depan hingga bagian tengah video kita bisa melihat gitu ya, bahwa mahasiswa betina ya kan, yang EQ-nya rata-rata di bawah 78, bukannya berdemo menyampaikan aspirasi, justru mencoret-coret kerudung yang digunakan oleh para polwan yang sedang bertugas. Coba bayangin tuh, ya kan? Ini kelas macam apa ini? Mahasiswa yang macam kayak gini. Ini tandain semua wajahnya ya. Tandain wajahnya tuh. Nanti kalau udah lulus, ngelamar pekerjaan, langsung tolak ya. Karena attitude-nya buruk. Lanjut. Hari ini kita siap all out. Hari ini kita siap, walaupun kita itu harus nginep ya. Harus nginep, kita siap. Tapi kalau untuk di luar ada aksi tandingan, kita tidak akan respon karena fokus kita adalah membersamai para tokoh di sini. Itu aja. Udah ada. Aksi tandingan. Terbul. Pakai baju putih yang nggak berani kalau ngomong sama kita pasti. Masalahnya Pak Jokowi itu kesalahannya udah luar biasa. Supir tadi masih aja berkeliaran bebas, masih disanjung-sanjung, masih dipuja-puja. Ya Allah, gimana ya? Apakah mereka yang muja-muja Tuhan masih buta atau akal sehatnya hilang atau apa? Kenapa? Bayangkan, bus aja udah merugikan negara. Terus merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian APBN kita menjadi bengkak karena bus. IKN hancur. Mau lagi satu lagi tuh kejadian yang baru-baru ini viral, padahal udah 6 tahun yang lalu udah dibangun, tapi baru ketahuan sekarang oleh pejabat-pejabatnya. Kenapa? Dulu Jokowi meresmikan, baru diungkap sekarang. Kepada teman-teman semua, kita di sini berkumpul untuk memberikan dukungan kepada Bapak Roy Suryo, Ibu Tifa, dan Bang Rismon, juga semua orang yang ditersangkakan dalam masalah ijazah palsu ini. Mengenai ijazah palsu ini sebetulnya sudah bergulir selama berapa tahun ya, dan sampai sekarang belum clear. Jadi saya sebagai ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat hebat, anak kesekian, anak pintar yang mempunyai ijazah asli dan kamu masuk polisi. Betul. Bapak-bapak polisi yang terhormat, ibu polisi yang terhormat, mohon maaf. Selamat berpuasa. Bapak-bapak hebat-hebat.
ternyata ini toh, apa namanya itu? Panutannya, ternyata panutannya mereka adalah manusia purba. Makanya para mahasiswa yang berdemo tadi kelihatan sekali ya kan, rambutnya kering ya kan, kulitnya juga macam tidak mandi 1000 tahun ya kan. Karena panutannya adalah manusia-manusia purba ya, yang sudah uzur ya toh, yang aduh, nggak usah lah, nggak usah dilanjutin, takut dosa. Intinya dia lagi. Paham kan? Masa nggak paham siapa aktor di balik aksi demo yang tidak bermoral ini? Ya toh? Iyalah, lanjut. Sudah tahu kan teman-teman, nenek peot ini kan yang ada dalam video ini kan. Kalian nilai sendirilah nenek peot yang ada dalam video ini gitu loh. Si UP Apu ini. Dia ini sudah bau tanah gitu loh, sudah uzur gitu loh, sudah jelek, sudah peot dan busuk gitu loh. Tetapi dia masih saja membuat keributan dan kegaduhan di negara ini. Kalian lihat kan nenek peot ini kan, si UP Apu ini kan. Apa isi otaknya tidak ada gitu loh. Hanya kebodohan dan juga tipu muslihat gitu loh. Kok bisa dia gitu loh berorasi seperti itu? Apakah dia tidak malu gitu loh dengan keluarganya? Malu gak sih dia dengan keluarganya gitu loh? Dengan perilaku dia yang seperti itu, malu gak sih dia berorasi seperti itu? Ini kalau saya lihat, ini bukan mahasiswa semua ini, melainkan mahasiswa semua ini yang dibayar gitu loh. Dengan alma mater mahasiswa yang hanya untuk datang memberikan keributan dan kegaduhan di negara ini. Tapi speaker dengan orang-orang seperti ini. Entah apa isi otaknya itu tidak ada sama sekali gitu loh. Jadi untuk para pembencinya Bapak Jokowi, mau kalian menggunakan cara apapun untuk menjatuhkan Bapak Jokowi, saya pastikan kalian tak bakalan menang gitu loh. Karena Bapak Jokowi adalah orang baik gitu loh. Mau sekuat apapun kalian menggunakan cara-cara yang jahat untuk mencemarkan nama baik Bapak Jokowi, kalian tak bakal menang. Karena apa? Bapak Jokowi banyak yang mendukungnya gitu loh, termasuk rakyat Indonesia. Jadi jangan macam-macam. Iya, saya curiga ya. Jadi saya tidak mengomentari apa yang disampaikan oleh netizen barusan teman-teman ya, saudara kita yang berasal dari Tapanuli barusan, karena apa yang disampaikan saya sependapat 100.000 triliun %. Dan kita sudah mendengarkan bareng-bareng ya, jadi nggak perlu saya ulas lagi. Saya hanya ingin mengomentari dan sekaligus bertanya dalam komentar saya, apakah mama manusia purba tadi yang pakai kacamata, yang berorasi di atas mobil bak terbuka bersama mahasiswa yang nggak mandi selama 1000 tahun tadi, ya, itu menjalankan puasa apa enggak gitu. Mereka kan selalu mengklaim dirinya ini lebih alim gitu kan, lebih cerdas. Tapi saya curiga gitu loh. Di bulan puasa seperti ini mereka menggelar demo, mereka puasa enggak? Mereka teriak-teriak loh. Saya khawatirnya kalau mereka puasa habis teriak-teriak mereka pingsan. Karena itulah saya mencurigai jangan-jangan mereka enggak puasa. Aduh, lanjut. Zaman udah maju seperti ini, bahkan sekarang udah zaman Clipper, lu masih demo mencaci maki. Sini gua masih mikir. Langsung kena nih gua. Baru ngasih judul gini gua langsung kena, langsung lu bajar bayaran lu Bang, lu ngapain sih Bang? Gue cuma mau ngasih inget, ini zaman udah maju, perspektif udah banyak berubah, tapi metode perjuangan lu masih itu lagi. Walaupun lu ngomong kayak gini nih misalnya, pemerintah juga bisa denger kali. Lu bikin video terbuka gitu kepada Pak Prabowo, tolong ditinjau kembali pelaksanaan MBG dan para mitra atau SPPPG yang nakal tolong ditindaklanjutin. Begitu juga udah bisa direspon. Tapi ya itulah ya, mumpung masih muda, keluarkanlah dulu. Dan bagian dari pertumbuhan ekspresi menurut gue sih boleh-boleh aja. Yang gak boleh tuh merusak ya, tapi mencaci, merendahkan, menggunakan kata-kata kasar dan tidak pada patutnya itu gak boleh juga. Lalu coba bapak lu coba dicaci maki kayak gitu. Maksud gue nih, sekarang udah zaman Clipper, lu tinggal bikin video panjang gitu, terus suruh teman-teman lu tuh clipping, udah viral. Nggak viral pun sebenarnya pasti diperhatikan sama negara. Lu komen nih di kolom gua, diperhatikan kok. Apa sih suara kalian? Apa sih? Gimana menurut lu geng, kemarin demo yang dilakukan oleh
Emang kemarin ada demo ya? Nah iya, saat ini menyampaikan aspirasi itu sudah sangat mudah ya karena banyak jalurnya. Jadi demonstrasi ini sebetulnya adalah mekanisme lama dalam menyampaikan pendapat ya. Pada paham demokrasi kan seperti itu ya, pada paham kebangsaan, paham negara yang demokrasi lah begitu. Nah, karena Indonesia menganut sistem sistem negara demokrasi, maka demo itu bagian dari cara menyampaikan pendapat. Di saat media sosial belum ada, ya kan? Jadi berkumpul, menyampaikan pendapat, ya dengan cara berdemo, itu cara lama. Cara sekarang itu sudah sangat efisien. Udah cukup bikin komentar, bikin konten, bikin ini di media sosial sampai kok itu ke pejabat negara sana. Nggak usah demo besar-besaran walaupun itu tidak dilarang ya kan, tetapi ya jangan sampai anarkis macam kayak gitu. Nggak anarkis itu Bang, ya nggak anarkis. Tapi mencoret-coret kerudung para polwan itu juga tidak baik, itu bagian dari vandalisme, ya kan? Iya. Kemudian mencaci maki polisi yang bertugas macam kayak gitu. Kalau mereka itu kehilangan kesabaran kemudian nonjok sekali aja, gimana coba? Bisa masuk rumah sakit itu mahasiswa yang nggak mandi 1000 tahun tadi, ya toh? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.